Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Rama Sakti Haji dan Muhammad Akbar Hidayat. di sini saya akan menjelaskan aplikasi Android toko online. Rancangan sistemnya. Ya, yang pertama rancangan sistem. Yang pertama user. User itu nanti akan ada Androidnya, di mana user akan dapat mengakses fragmen home, fragmen keranjang, dan fragmen akun. Untuk adminnya di dalam Laravel atau memakai web service-nya, di mana admin bisa menambahkan produk, menghapus dan mendelete, dan admin juga bisa melihat transaksi dan membatalkan transaksi dan transaksi. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses bisnis. Di proses bisnisnya kita mulai start. Si user bisa mengakses fragmen home, fragmen keranjang, dan fragmen akun. Jika si user untuk mau membeli itu fragmen home, yang pertama kita ke fragmen home, lalu kita melihat produk. Jika kita melihat produknya, kita klik produknya, langsung kita ke detail produk. Setelah kita detail produk, jika ingin mengecek out, langsung masuk ke keranjang. Jika tidak, lanjut ke detail produk. Setelah itu masuk ke keranjang, kita menambahkan ke keranjang itu tadi. Setelah itu, jika ia membayar, akan langsung ke fragmen akun, yaitu untuk daftar atau login. Jika tidak, akan menghapus produknya tadi, lalu kembali lagi ke keranjang. Setelah itu, jika terus lanjut membayar, terus kita langsung ke pengiriman. Setelah pengiriman kita membayar. Setelah itu transaksi berhasil dan selesai. Oke, selanjutnya dengan Dan untuk rancangan basis datanya itu ada ini ya, di transaksi ada yang pasti ID, setelah itu user ID, kode payment, kode transaksi, total item, total harga, kode unik. Setelah itu status, resi, kurir, nama, dan phone, dan detail lokasi, itu detail alamatnya nanti untuk user, deskripsinya apa. Setelah itu di tabel produk yang pasti ada ID, nama, harga, deskripsi, kategori, dan gambar produknya itu. Setelah itu di tabel transaksi detail ada ID, transaksi ID, produk ID, total ID, catatan, total harga, dan grade itu. Setelah itu di user ada ID, nama, email, dan email verifikasi dan password, dan seterusnya. Begitu. Itu rancangan sistem dari toko online Android kami. ya, untuk tujuan membuat aplikasinya, Dengan adanya aplikasi yang kami buat dengan judul aplikasi toko online Akbar Rama ini, kami harap aplikasi yang kami buat dapat membantu user dalam membeli tanpa harus ke toko dan memudahkan admin untuk dapat mencatat stok habis atau yang stok masih ada. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk sintaknya di Android kami yang buat toko online. Terdiri dari activity, adapter, app, fragment, sama helper, sama model ya. Belum Ya, database. jadi begini, ini programnya belum 100% jadi ya Pak, masih ada errornya. Karena waktu yang mepet ya, kami kumpulkan seadanya. Kita coba jelaskan mulai detail produknya. Ya, di sini ada kelas detail produk activity. Kita mendeklarasikan latihan variabel my database-nya ini, dan mendeklarasikan latihan produk. Nah, ini off rate, one rate kita buat, super on create, set ke content view, yang di resort layout, dan activity daily produk. Dan kita
nama database-nya kita get instant disk, Kita memanggil database-nya, dan itu di situ ada get info dan main butonnya serta cek keranjangnya. Oke, selanjutnya kita membuat functionnya dari main button. Oke, yang selanjutnya ini button keranjang di set on click scanner jika diklik nanti. Oke, setelah itu kita deklarasikan file data mydb.dao keranjang. Dao keranjang adalah database SQLite. Setelah itu kita mengeget produk, kita mengambil produk di produk dan juga mengambil ID-nya. Setelah itu jika data 0, dia akan menginsert, dan jika salah data ditambah jumlah akan menghasilkan 1 atau mengupdate data nanti. Nah, untuk button favoritnya set on click listener, value-nya list data, mengambil dari mydb.keranjang, kita get all data for not product in list data. Jadi kita tampilkan dengan println itu yang ditampilkan not nama dan harganya. Oke, setelah itu di button keranjang jika kita mengeklik nanti kita deklarasikan file intent, di mana intent untuk mengirimkan pekerjaan kita di event keranjang. Setelah itu di local broadcast manager kita get instant disknya untuk di sini keranjangnya di send broadcast diintentkan dan di on back preset. Oke, setelah itu insert Public private fund insert itu untuk composite disposable, ya, digunakan untuk buat nanganin HTTP request saat kita pindah ke activity atau fragment gitu. Setelah itu subscribe on schedule, kita dapat menentukan di thread apa operasi drawable yang dilakukan. Observation on an Android scheduler itu menentukan thread mana yang akan mulai dioperasikan di variable itu. Subscribe dapat menerima 1 hingga 3 metode yang kemudian merupakan pengamat. Lalu itu kita cek keranjang, log, ada respon, data insert. TOAS itu menampilkan pop up yang berhasil, maka berhasil menampilkan keranjang. Setelah itu update, di mana update-nya mengambil dari data dari produk. Oke, setelah itu kita sama seperti yang di atas untuk insert, sama seperti di atas, hanya saja di mana di respon kita untuk data insert dan toast-nya akan berhasil menambah keranjang, ditampilkan untuk tampilkan keranjang. Oke, selanjutnya dicek keranjang, di mana value data keranjang memakai mydb.dao keranjang di get all semuanya. Setelah itu jika data keranjang is not empty atau kosong, div angka visibility view visible, di mana visible. Setelah itu di TV angka atau text view angka akan berupa teks, dan data keranjang akan menampilkan data keranjang size berapa dan berupa toString. Jika salah, div angka akan menampilkan gone atau kosong. Untuk private fun get info ini mengambil data info ini, file datanya yang diambil adalah getString extra product JSON from JSON product data, kelasnya Java. Set value-nya TV nama txt itu yang nama product name, dan TV harga teks itu helper yang ada di helper get nanti menampilkan rupiah dan harganya, dan TV deskripsi tag menampilkan isi produk itu apa deskripsinya. Untuk value image-nya ini kita memakai config product URL plus image. Jadi Picasso get itu load image, placeholder-nya drawable product mengambil dari gambar itu, errornya drawable product. Kita memakai recess 400 di dalam image-nya. Untuk set toolbar-nya ini tadi helper, kita set toolbar. Di sini toolbar-nya product name. Oke, selanjutnya di override fun on support navigation app.
untuk melakukan migrasi ke komponen navigasi, kita boolean dan kita on back preset. Setelah itu kita return super on support navigation app. Oke, selanjutnya kita ke detail transaksi. Setelah detail transaksi, di mana detail transaksi ini Iya, sama persis ya. seperti di produk, hanya saja pembedanya dia di transaksi. Ini transaksi, data transaksi, di mana TV status, teks status, TV tanggal, ini tuh tanggal, penerima, alamat, kode unik, total belanja. Jadi yang ditampilkan lebih rinci kalau di transaksi itu. Oke, jika ini statusnya menunggu, ini akan menampilkan gone atau gak ada. Dan variabel colornya kita ambil dari menunggu. Ini jika statusnya selesai, get colornya kan selesai. Salah jika statusnya batal, karena akan get batal. Di sini saya memakai XML atau desainannya ini memakai di drawable. Nanti saya memakai get colornya jika menunggu itu warnanya akan beda, selesai dan batal semuanya akan beda. Oke, selanjutnya di display produk. Di display produk di sini memanggil di transaksi dan memakai array list, di mana di dalam array list ada detail transaksi. Dan value memakai layout manager dan memakai linear layout manager. Dan di layout managernya orientasinya vertikal. Oke, RV ini adalah recycle view, di mana produknya nanti memakai recycle view. Oke, selanjutnya sama seperti yang di detail produk, langsung saja ke list alamat. Di list alamat kita mendeklarasikan yang pertama variabel database, selanjutnya On create save instance bundle itu sama seperti tadi yang. Jadi kita mengambil set content view dari resource layout. Bedanya di activity list alamat ini diarahkan ke activity list alamat. Helpernya set toolbar, this toolbarnya kita pilih alamat, kayak memilih alamat gitu, dan kita panggil di database get instant, terus main button itu. Untuk private font display alamat, value-nya kita memakai array list, yaitu mengambil dari mydb.alamat get all as array list. Jika array list kosong atau div kosong, visibility-nya view visibility. Jika salah, div kosong, visibility sama dengan view gone. Value layout manager ini memakai linear layout. Linear layout ini sama kayak tadi, orientation, dan linear managernya vertikal. Dan memakai untuk alamatnya recycle view-nya alamat adapter alamat memakai release, objeknya adapter alamat listen. Dan jika ini diklik ya, jika itu diklik, jika database-nya alamat akan menampilkan status true, benar, null, dan value alamat aktif. Kita memanggil mydatabase dakwa alamat, get statusnya true, alamat aktif. Jika diselect nanti akan menampilkan false dan akan menampilkan update activity alamat aktif. Oke, setelah itu ini adalah recycle view alamat memakai layout manager ini, layout manager. Oke, setelah itu lewat update aktif, update non aktif. Ini hampir sama, hanya saja di mana update aktif akan mengupdatekan data, dan di sini tidak. Ini langsung on back, jadi nanti dibalikkan lagi. Oke, setelah itu di on resum, ini kita tampilkan display alamat dan main buttonnya, di mana button tambah alamat. Jika nanti diklik akan start activity-nya, mengirimkan activity ke tambah alamat activity.
Setelah itu unsupert navigation up dikembalikan lagi. Oke. Kita lanjut ke login. Login activity ini ya mendeklarasikan share preferred. Share preferred itu seperti database yang ada di situ. Nanti di helper nanti override file-nya kita buat on create seperti yang di atas. Set content view-nya recycle layout ke activity login, dan kita panggil lagi set on practice, dan buton set on one click butonnya login itu. Dan ini fungsinya buton login. Jika edit email teks kosong, edit email error, kolom tidak boleh kosong, ada pemberitahuannya begitu. Dan kita return lagi else if untuk memasukkan password. Jika password kosong sama, kalau password tidak boleh kosong. Jadi itu harus diisi. Kita return lagi. Dan untuk PP visibility-nya itu tertera di API config instant retrofit. Kita API-nya memakai retrofit ya, Pak, ini. Iya, memakai retrofit API-nya. Oke, setelah itu memakai API retrofit, login. Setelah itu kita tambahkan email dan juga password. Dan kita enqueue, dimana objeknya kita panggil ke respon model. Setelah itu enfouler jika gagal akan menampilkan gone atau tidak akan ditampilkan, dan tosnya Pop up-nya error. Setelah itu jika berhasil ini akan merespon body. Jika sukses akan menampilkan 1 dan true, dan akan menghasilkan true. Oke, selanjutnya file intent, value intent, dimana akan mengirimkan activity-nya kembali ke main activity, dimana setelah login akan langsung ke main activity. Setelah itu intent add flag, dimana add flag ini untuk desainan. Setelah itu kita start untuk kirimkan, dan finish akan menghasilkan tosnya selamat datang, ini untuk nama ya, respon username-nya. Oke, dan salah jika tosnya login salah, nanti error. Oke, selanjutnya ke masuk activity. Ya, masuk activity ini hampir sama, mengambil dari database shared ref yang ada di helper nanti, dan layout resource layoutnya kita panggil ke activity masuk. Ya, kita seperti yang di atas tadi. Kita membuat set reference disk dan juga membuat main button. Event main buttonnya btn plus login, itu tombol loginnya kita klik, nanti itu apa itu? Ke login. Ya, login activity, dan button registrasinya set on click ke registrasi activity. Oke, selanjutnya pembayaran activity. Oke, selanjutnya kita membuat langsung, kita ngeset content view-nya di resort layout activity pembayaran, dan kita membuat di helper untuk database-nya di pembayaran. Setelah itu display, kita menambahkan tampilan bank. Oke, kita membuat fungsinya display bank. Setelah itu value array bank, kita banknya itu array, membuat array list. Di dalamnya array list nanti ada bank. Yang pertama array bank, kita menambahkan array bank dan add namanya BCA, terus itu nomor rekeningnya, nomor Mas Sakti, dan logonya, logo BCA. Kita mengambil dari drawable logo BCA ini. Ini sama BRI Mandiri, dan namanya Ahmad Akbar Hidayat dan Akbar Masrur, dan logonya ini. Terus kita tampilkan di value layout manager linear, kita pakai linear layout, layoutnya orientasi linear layout yang vertikal, dan recycle view. Data log manager, daftarnya array bank, objeknya adapter bank listener. jika nanti diklik data bank atau indeks akan ada datanya langsung. Iya, ada datanya langsung. Setelah itu di function bayar, fungsinya membayar, ini banknya value, kita memakai JSON ya untuk langsung ke Google.
value JSON kita intentkan get string extra berupa bertipe string. Setelah itu file checkoutnya kita JSON from JSON checkout di checkout class di sini checkout kelasnya nih di model. Setelah itu kita checkout bank berupa bank dan namanya, nanti akan tampil bank nama. Setelah itu API config instant retrofit checkout NPW objeknya kita panggil di respon model. Selanjutnya jika gagal akan menghasilkan tidak ya, karena saya matikan. Oke, jika responnya berhasil, jika berhasil, lognya akan menampilkan respon error dan kita return. Setelah itu value responnya body. Jika responnya sukses akan menampilkan hal satu, yaitu JSON bank kan langsung ke bank class bank ini. Jika berhasil transaksinya akan menampilkan langsung ke transaksi. Setelah itu jika checkoutnya berhasil juga langsung ke checkout. Oke, selanjutnya di intent pembayaran activity. Jika sukses langsung ke sukses ya nanti. Ini pembayaran activity-nya sukses activity. Ini mulutnya bank, JSON memakai JSON bank, transaksinya JSON transaksi, checkout dari deklarasi dari sini. Jika salah mendapat notifikasi Toastmake untuk pembayaran activity error, responnya langsung. Oke, selanjutnya di pengiriman activity. Ya, kalau pengiriman activity ini kita mendeklarasikan dari latihan var my database dan var total harganya 0. Unvaried fund on create kita buat di database help. Apa itu set content view-nya di recycle di resource layout dan mengambil di activity pengiriman. Dan my db-nya my database total pengiriman. Total harganya kita memakai tipe data integer, value of intent get string extra. Text view-nya total belanja, text helper ganti rupiah, total Harga. main button set spinner. Functionnya set spinner, value array string, array list. Array string itu kita memakai pengirimannya JNE post tiki. Value adapternya array adapter any this array layout item spinner array string to type array. Adapter step down view resource Android layout symbol spinner drop down item. Ini untuk drop downnya nanti atau spinnernya nanti ke bawah untuk pemilihan antaranya JNE post atau tiki ini ya. Oke, selanjutnya di kurir. Ini adapter spinner kurir item kita pilih kurirnya. Setelah itu di sini on jika nanti itemnya diselect menampilkan posisi berapa get ongkir, spinner kurirnya akan memilih nanti dimulai dari 0. Di 0-nya adalah JNE. Oke, selanjutnya function alamat Untuk mengecek alamat. cek alamat. Jika database alamatnya true sama dengan 0, di mana div alamat visibility akan tidak tampil, dan jika kosong akan kosong. Div metode pengiriman visibility-nya adalah visible, akan tampil. Oke, value A kita lanjut A. MyDB alamat memakai database SQLite dan kita get statusnya true. Dan ini di dalamnya ada TV nama, TV phone dan alamat, yaitu text view-nya nama, phone dan alamat. Oke, dan button alamat kita untuk ubah alamat. Dan kita get ongkir untuk JNE yang pertama. Jika salah, div alamat visibility akan tidak tampil dan div kosongnya akan tampil, dan button tambah alamatnya untuk tambah alamat. Oke, selanjutnya di main button. Main buttonnya button alamat itu kita set on cleaner bisa diklik di list alamat activity. Button bayarnya kita langsung klik bayar, kita buat itu. Dan private functionnya bayar kita ambil dari value user, set path, get user mendapatkan user dari mydb alamat
get by status, dan value list produknya do keranjang get all release. Jadi di check out semua itu, total itemnya berapa, total harganya berapa, dan file produknya release check out. For pay in list produk, jika P select, jadi jika berhenti select, total item totalnya berapa, jumlahnya, total harga jumlahnya plus, dan produknya kita check out. Produk itu di check out dari produk ID, total item, total harga, dan catatannya apa saja yang dibeli itu. Setelah itu kita add, kita tambahkan, dan ini untuk value checkoutnya kita checkout itu terdiri dari checkout dari user ID, total item, total harga, dan namanya siapa, nomor handphonenya berapa, jasa pengirimannya pakai jasa kirim apa, jasa ongkirnya apa, kurirnya siapa, dan detail lokasinya, alamatnya mana. Setelah itu total transfernya berapa dan produknya apa saja. Oke, setelah itu file JSON, memakai file JSON dimana ini mengambil dari Google langsung. Kita langsung ngambil dari checkout. Setelah itu akan menampilkan ini responnya nanti akan langsung di Laravel-nya ya. Setelah itu file intent, dimana intent langsung ke pembayaran activity setelah berhasil. Oke, setelah itu diintentkan langsung start activity. Setelah itu get ongkir, dimana untuk kurir file alamatnya, originnya ini adalah kode uniknya, dan destinasinya mana, alamat dan ID kotanya untuk berupa string, dan beratnya ini diminimalkan berupa 1000 ya. Oke, setelah itu kita memanggil API config alamat di instance retrofit atau nib service-nya ongkir. Ini API destinasi berat ongkir to lower, ini kita respon. Setelah itu jika respon sukses, lognya akan menampilkan sukses berhasil memuat data. Nah, jika salah akan menampilkan error gagal memuat data. Dan jika respon ini failure atau gagal merespon, error gagal memuat data juga. Oke, setelah itu variabel ongkirnya isi 0, kurirnya kita kosong saja, jasa kirimnya kita kosong saja, dan private functionnya display ongkir nanti string array list di kelas. Variabel array ongkir nanti bisa diisi array list, for in array list index. File ongkir array list if jika saat i sama dengan 0, ongkir is active true, jadi true gitu ya. Array ongkir kita add, set total, array ongkirnya berapa, costnya berapa, value nya berapa, ongkirnya, kurirnya, jasa kirimnya. Setelah itu tampilannya, file layout manager kita juga pakai linear layout seperti yang tadi, bentuk vertikal, dan var adapternya adapter kurir 0. Adapter kurir 0 kita pakai array ongkir, kurir, objeknya adapter kurir listener, panggil lagi. Oke, setelah itu array ongkir, new array ongkir, dimana adapter kita notif data set change atau diganti, set totalnya, data costnya, filenya, dimana ongkirnya nanti berapa, kurirnya siapa, jasa kirimnya apa. Setelah itu kita menggunakan recycle view metode adapter. Ya, di sini metode layout managernya kita juga menggunakan recycle view. Di set total ongkir, dimana ini hanya untuk text view ongkir. Untuk berupa teks, di sini akan menampilkan helper, yaitu mengambil dari database diganti rupiah ongkir. Dan ini TV text view total akan menampilkan dari database diganti rupiah berupa integer, value of-nya ongkir, dan ditambah total harga nanti yang untuk bagian bawah. Oke, selanjutnya di register activity ya, ini hampir sama ya, dari apa itu, kita pakai fun data dummy ya, edit nama,
pakai setag, edit email pakai setag, edit phone pakai setag. Ini untuk akun Google-nya nanti langsung, jika akun Google-nya langsung diklik nanti akan langsung tampil ini ya. Menampilkan itu kita pakai fan data min. Untuk fan fungsi registernya, jika data kosong maka kolom nama tidak boleh kosong. Edit namanya kita return lagi. Jika salah emailnya, kolom email tidak boleh kosong dan kita return, dan itu seterusnya begitu sama. Dan PB visibility-nya view visible akan tampil. Berupa di API config kita mengambil dari retrofit, register, Edit nama itu toString, edit nama, email, phone, password. Ini setelah itu salah, gagal merespon. Jika ini nanti jika merespon, visibility-nya akan gone dan akan menghasilkan touch-nya error dan pesannya nanti apa errornya. Setelah itu jika merespon, visibility-nya akan juga gone tapi merespon body. Jika merespon akan langsung ke 1. Kita set status login-nya true dan intentnya langsung ke main activity. Jadi habis ke register nanti langsung ke main activity. Setelah itu kita set activity-nya, kita intent, terus kita terus selamat datang dan kita username-nya tadi apa. Seumpama kita daftar username-nya Rama, nanti akan selamat datang Rama. Dan salah, terusnya akan menghasilkan error. Errornya pesannya apa nanti. Oke, setelah itu kita ke success activity, dimana success activity ini untuk yang sudah berhasil pengirimannya ya. Oke, di sini langsung ke set content view result memakai success. Ya, fungsinya sama kayak yang tadi, langsung fun ini pakai buton nomor rekening, itu fungsinya buton sama. Fun text ini file copy manager, ini kita mengambil dari sistem service-nya, kontak dari clip service, clip manager, dan value copy text, clip data, new plain text, copy manager. Dan kita tampilkan pop-up-nya teks berhasil di copy. Dan fun set values-nya, value-nya ini JS bank, intent get string bank, menampilkan bank ya, dan JS transaksi, intent itu menampilkan transaksi, checkout menampilkan checkout. Di value bank kita JSON from JSON, dari JSON ini dari JSON, JS bank langsung mengambil dari bank, dan jika transaksi langsung mengambil dari transaksi, dari checkout langsung mengambil dari checkout. Ini hapus keranjang ya di sini. Ini adalah sintak untuk menghapus keranjang nanti, dimana kita di keranjangnya kita memakai SQLite delete by ID, atau kita akan mendelete di ID-nya. Yang pertama rekening, penerima dan bank, email bank atau fotonya banknya dengan nominal ini, dan transaksi kode uniknya, TV nominal text view nominal berupa teks di dalam database ganti rupiah dan nominal. Oke, setelah itu kita on back preset atau kembali lagi file intentnya, kita langsung ke main activity jika sudah berhasil. Oke, setelah itu tambah halamat. Ya, tambah halamat ini sama memakai variabel provinsi, kota, kecamatan dalam model alamat dan provinsi. Ini sama. Fungsinya on create, ini kita content view-nya kita panggil di resource layout, ke activity tambah halamat, dan helpernya set opernya this tambah halamat. Oke. Sama seperti yang di atas tadi. Oke, di ini privat function simpan, dimana kita menyimpan alamatnya, dimana edit nama teks kosong akan menghasilkan error dan kita harus mengisi edit namanya. Kita return lagi, tidak bisa mengisi yang ini. Kita looping dulu untuk mengisi yang ini, lalu mengisi yang ini,
edit dan phone, seterusnya ini gitu. terusnya. Jika provinsinya ID-nya 0, terusnya akan memilihkan Silakan pilih silakan pilih provinsi. provinsi. Di return lagi. Tidak bisa langsung ke sini ya. Kita harus mengisi ini dulu. Setelah itu kotanya juga sama. Jika 0 akan silakan pilih kota. Untuk value alamatnya kita alamat name, edit nama atau string ya sama ya. Kalau nama ya atau string, dan kalau ID seperti ID provinsi ini itu pakai integer tipe datanya. ID kota integer ya begitu. Terus kita insert alamat. Fungsinya towas itu begini. Setelah itu toString, make this string to line sort show. Jadi menampilkan private function errornya edit text error, kolom tidak boleh kosong, jadi harus diisi dulu. Sama yang private get provinsi itu API config-nya retrofit ya. Ini memakai API config. Setelah itu jika merespon akan berhasil dan divisibility-nya gone, di mana div provinsinya akan menampilkan. Setelah itu responnya body, di mana resetting berupa release. Setelah itu resetting akan pilih provinsi, menambahkan provinsi nanti, di mana di sini adapter drop down atau seperti spinner langsung memilih dari resort layout simple spinner drop down item. Spinnernya provinsi memakai adapter, nanti akan langsung di sini ya adapternya provinsi. Setelah itu spinner provinsi jika item select kan ke objek adapter view on item selectioner. Jika item diselect posisinya kan 0, dimulai dari 0, provinsinya list provinsinya posisi dikurangi 1, dimana nanti seumpama kita pilih Jakarta itu nanti di posisi 0 min 1. Setelah itu value kita klik ID provinsinya apa dengan, setelah itu provinsi ID kita mengget kota dari ID provinsinya itu. Salah, lognya akan menghasilkan error gagal memuat data dan responnya apa pesannya. Setelah itu kita get kota. Setelah itu kita mau get kotanya mengambil dari API berupa retrofit ini. Jika merespon sukses, ini gone sama ya di atas. ini sama ini hanya untuk provinsi, ini kota. Setelah itu ini kecamatan. Setelah itu sudah selesai, kita membuat fungsi insertnya. Di sini value memakai database. Setelah itu dia alamat, Get by status true. kita select ya true. Composite disable-nya add observation variable my db do alamat insert data. Subscribe on scheduler completion Dan akan menampilkan insert data sukses. sukses. Setelah itu On progress. oke, selanjutnya kita ke adapter ya. Lanjut ke adapternya alamat. Kita di adapter alamat di sini untuk mengisi alamatnya tadi. Iya, Di alamatnya ini manggil kita langsung saja ke bank. Di sini adapter bank di mana TV nama, manggil find by ID text merupa text view. ID, jadi memakai ID namanya. Setelah itu layout, device ID-nya memakai linear layout di mana ID-nya layout. Setelah itu image, Memakai image view dan ID-nya image. Itu adapter keranjangnya. Saja ini di adapter keranjang sini ada Sama, ini memakai recycle view holdernya. ya, view holdernya ini memakai recycle view berupa TV nama, harga, image produk, dan layoutnya memakai ini cut view, memakai cut view di ini keranjangnya. Di button tambah, button kurang, button delete memakai image view. Setelah itu checkboxnya berupa checkbox dan jumlahnya memakai text view. Dan adapter kurirnya
daftar kurirnya langsung aja. Kita holdernya memakai recycle view juga, view holder. Dimana TV nama memakai text view, di sini text view, dan layoutnya kita memakai linear layout. Ya. Setelah itu ini ada RD adalah radio button. Oke, selanjutnya Produknya daftar adapternya produk sama, memakai text view, image, dan layoutnya card. card view. Jadi kotak gitu. Iya. Seperti kartu. Itu di adapter produk transaksi. Untuk produk transaksinya ini kita memakai ini di image view berupa text view, namanya, harganya berupa text view, total harganya berupa text view, jumlahnya berupa text view, dan kita memakai layout card view. Oke, selanjutnya di adapter riwayat atau riwayat transaksi. Di sini nama, harga, tanggal, jumlah sampai detail kita memakai text view ya. Dan layoutnya kita memakai card view. Oke, setelah itu kita di adapter slider. Di adapter slider ini digunakan untuk nanti slide-nya di atas. Kayak kalau di web itu carousel gitu, Ya. bisa di slide sendiri. Oke, di sini kita initkan berupa value image. Value image-nya ini define ID-nya berupa image. Setelah itu image view-nya akan kita tampilkan di resort-nya di posisi berapa, kontainernya dimulai dari 0. Kita return view-nya terus menerus, kita di return. Oke, setelah itu kita akan jelaskan di app config-nya ini. Nih, app config-nya. Nah, app config-nya ini objeknya gitu, itu base URL ke config base URL 2 to IP. Ini berupa kliennya berupa retrofit. Ya, Pak. Di sini saya menjelaskan API kami menggunakan jasa Raja Ongkir ini. Kita memakai dan kita ambil dari di APK-nya ini. Tokennya itu. Ini tokennya di sini. Ini tokennya. Ini DD ya belakangnya. Dimana ini? Oke, ini nanti kan kita mengambil di base URL-nya. Setelah itu langsung ke API config alamat dulu. Nah, ini Raja Ongkir kan. Kita Raja Ongkir. Kita starter, dan di sini baru nanti akan tuliskan API. Tapi masalahnya belum berhasil, Pak. Jadi dalam transaksi masih yang dalam transaksi mungkin kemungkinan besar akan, kalau kita selesaikan mungkin akan kelamaan dan kita akan tidak mengumpulkan. Jadi waktu juga mepet. Setelah itu kita lanjut ke API service, di mana API service-nya ini digunakan untuk memanggil semua seperti register, di login, check out, get produk, get provinsi, get kota, get kecamatan, ongkir, get riwayat, dan batal check out. Oke, selanjutnya di fragment, di mana fragmentnya kita ada 3, yaitu akun, home, dan keranjang. Di mana akun kita di sini ada ini, kita membuatkan initnya berupa button logout, kita akan tampilkan berupa button logout, nama, email berupa TV dan TV, ini text view, dan button riwayatnya berupa button. Oke, selanjutnya langsung saja ke helper. Home-nya itu home fragment. Nah, ini fun display produknya itu kayak apa itu ya, tadi slidernya itu ya. Slider ini mengambil dari drawable. Slider 1 kita pakai array. Ini slidernya kita memakai array. Dan ini value adapter slidernya yaitu fig packer, dan bentuknya horizontal. Ya. Ini horizontal. Jadi begini. Ya, di sini RV kayak product. Shopee gitu. Di recycle view product nanti akan tampil di sini ya, di sini. Setelah itu recycle product terlaris akan tampil di sini. Setelah itu elektronik akan tampil di sini. Oke. Ini itu list-listnya. List produknya nanti akan tampil di sini. Akan menghasilkan diskon 10.000 ini. Kita diskon 10.000. Oke, selanjutnya di fragmen keranjang yang nanti jika di check out atau digunakan untuk men-check out barang. Di sini ada total harga, langsung fungsinya total hitung
hitung totalnya nanti. Ini dimulai dari 0, baru select all. Jika di select semua itemnya, produk select akan menghasilkan integer produknya, harganya berapa, total harganya, produknya, lalu dijumlah, select all. Ini di check box all di semua ya, di select all. Oke, ini butonnya, buton bayar di sini. Jika nanti intent mungkin langsung ke pengiriman activity. Jika salah, tidak ada produk yang terpilih. Ya. Jika salah lagi di require, kita start activity, langsung ke masuk activity atau login dulu. Ya, ini require activity digunakan untuk tidak bisa untuk men-check out lah intinya kalau belum login. Jadi harus mempunyai akun dahulu, daftar lah. Langsung ke database-nya, helper. Ini adalah database SQLite. Ini kita memakai SQLite. Ini untuk ganti rupiahnya, helpernya untuk membantu untuk mengganti rupiah saja. Oke, setelah itu di set preferennya, di sini ada nama login, nama phone, main, status login, set user, get string. Oke, setelah itu sudah selesai, kita ke model. Nah, ke model ini kita memakai Raja Ongkir yang tadi sudah saya sebutkan. Kuasnya, Ini respon ongkirnya, responnya. ini kita coba lihat di costnya berupa hanya deklarasi biasa, cost, ini deklarasi. Habisnya. Di respon ongkir pun sama. Sini hanya mau mendeklarasikan saja untuk model. Ya, ini isinya kan mendeklarasikan Ya. nama bank gitu, check out, data transaksi. Oke, setelah itu kita room database adalah SQLite juga untuk DAO alamat, DAO DAO keranjang. keranjang, dan my database. Ini Nah, kita database di sini. database-nya ini adalah database kami maksud saya. Setelah itu Untuk ini APK-nya itu ini untuk APK-nya yang tadi ya Pak, dari Raja di Ongkir. Raja Ongkir ini dimasukkan ke situ. Jadi harus membuat akun dulu di Raja Ongkir baru dapat token IP-nya. Oke, setelah itu config-nya ini untuk web service-nya, dimana ini adalah IP saya. Kita coba cek IP saya. Kita coba cek. Oke, di sini saya memakai di sini ya. Oke, IP-nya sama seperti di HP saya nanti ini. Dan kita langsung ke toko online public. Oke. Untuk yang terakhir layout-nya ini. Oke, di main activity-nya nanti akan tampil di yang tampil pertama. Oke, layoutnya hampir sempurna tapi programnya belum sempurna Pak. ya, ini untuk detail produknya, ini detail transaksi, ini list alamat, ini activity login-nya nanti, ini activity main-nya. Di sini ada 3 fragmen ya. Ini activity masuknya, ini pembayaran, ini pengiriman, ini register, ini riwayat, ini activity suksesnya nanti. Ini setelah itu activity tambah alamat, fragmen akun, ini akunnya nanti, home nya nanti di fragmen home, di fragmen keranjang. Oke, kita coba langsung saja menjalankan aplikasinya. Mappingnya. Sudah gitu ya. Install. Jangan lupa untuk kita langsung ke Laravelnya juga ya. Ini Laravelnya kita sudah langsung masuk tadi. Oke, Produknya ini produknya ada 3 ya. Ini ada MSI modern. coba kita tambah nanti ya. Ya, nanti kita tambah di sini Asus staffnya, HP Omen ini ya. Oke, kita coba tambah nanti. Kita lihat dulu di Androidnya.
sudah selesai. Ini Nah, split bar-nya itu yang di atas kita memakai 3 saja. Ini juga mengedit sendiri split bar-nya. oke, ini produk ya, produk terbaru, produk terlaris ini sama seperti yang ada di produk terbaru ini elektronik. Jika produknya diklik akan menghasilkan seperti ini. Ini kita coba check out. Ya, berhasil mendapatkan keranjang di sini ya, keranjangnya. Kawasnya itu. Langsung saja kita bayar. Ini bisa juga kita bayar. Nah, akan menghasilkan masuk karena kita masih belum masuk ya. Setelah itu kita masuk dulu atau kita register langsung aja, kita klik daftar ini Google-nya, kita klik Google langsung ya, karena tadi kita memakai di sini. Sini, Pak. Di adapter untuk kalau tidak salah untuk sini ya, register ya, register. Ini di data dummy ini sama. Oke, selanjutnya kita register. Keluarin tuh. Oke, langsung kita masuk bar @gmail.com dan passwordnya 123456778. Oke, bisa dilihat, bisa diganggu. Kita login. Oke, selamat datang Akbar tadi. Kita coba check out, bayar. Nah, di sini kita harus menambahkan alamat terlebih dahulu untuk kita bayar. Ya, telepon Pucong gitu saja, rumahnya Kediri. Pilih provinsi, kita harus memilih provinsi dulu, Jawa Timur. kode pasnya. Pilih kotanya, kita kotanya Kabupaten Kediri, dan ininya kode posnya 64172. Oke, kita simpan. Oke, insert data sukses ya. Setelah itu Kembali. ini kita pilih metode pengirimannya. Ini Terus mau check out ya. ya belum, ini kita ada 3 ini ya Pak, ini ada 3. Kita pilih JNE saja. Catatan pengirimannya kita klik, ketikkan gini saja. Ini terus ini di mana di total belanjanya segini sama biaya pengiriman, langsung di Kita total bayar. aja. Oke, kita bayar. Kita memilih transaksinya, baru Pakai kita BCA Mandiri atau nah, errornya di sini. kita mengalami error di sini karena tidak bisa langsung ke sukses, hanya stuck sampai di sini, tapi sudah masuk di dalam database di sini di transaksinya. Kita ya, di sini kita Klik BCA. oke. Kita lihat langsung saja di Androidnya, mungkin di logchatnya. Nah. Kita mengalami error di sini, mengalami error. Kita coba Jadi- bayar Force close-nya di sini. Nah, ini kan sudah data oke ya Pak, ini sini data oke, tapi tidak bisa masuk. Kita coba lihat di database-nya, sudah masuk. terus langsung. Di sini kita lihat di transaksi ya, ini sudah tampil ya. Tadi kita men-check out ini Pakai ini Pucong, Mandiri. ini Iya. ya Pucong ya. Tadi kan saya klik Pucong ya. Ini jamnya pukulnya sekarang ya, ini Pak sekarang. Jira rafelnya coba. Oke, kita coba di Laravelnya. Nah. Ya, ini sudah 2. ini sudah, ini menunggu, hanya sampai situ saja, Ke statusnya belum bisa selesai gitu. intinya gitu saja. Ini nanti di
hanya bisa menampilkan produk, transaksi, dan juga user. Oke, sekian dari presentasi dari kami. apa lebih kurang apa sarannya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.